Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dia Laras, tetap Nggih. semangat. Tetap Jumat semangat. pagi, Jumat barakah Nggih. insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah Mai, ini pertemuan pertama mungkin kalau di udara sudah beberapa kali nggih. Ini baru pertama kali ini saya ketemu dengan Ustazah Mai. Alhamdulillah, akhirnya diberi kesempatan gitu. Nah, pagi hari ini temanya adalah tentang yakinlah dengan pertolongan Allah gitu ya. Mungkin kadang kalau kita doa nih antara yakin gak yakin juga gak sih Ustazah Mai? Saya sih kadang kayak doa gitu apa iya gitu, tapi kita tetap harus optimis bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang begitu nggih Ustazah Mai. Monggo untuk disampaikan mukadimahnya pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, luar biasa pagi hari ini Jumat di lembar 27 Desember 2024, insya Allah bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Betapa nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sangat luasnya tak terbilang, tidak mampu menghitungnya. Semoga saja nikmat yang begitu besar ini, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah semoga juga diberi sehat semuanya para pendengar. Kalau ada yang sakit, semoga tetap beristighfar, bersabar agar menjadi ampunan panjenengan semua. Nah, nikmat yang besar dan tak terbilang ini semoga akan mampu membimbing hati kita untuk entah intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dilimpahkan nikmat karunia pada kita, terutama ampunannya. Dengan basahnya lisan ini tak pernah kering dari zikrullah, insya Allah itulah yang akan menuntun kita menuju akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam selalu dilimpahkan dan tercurah kepada Nabi kita, guru kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, pernik-pernik kehidupan begitu bervariasi. Kesenangan, kesedihan, kegalauan, kadang bahagia juga, ya. Dan hati manusia bermacam-macam tingkah dan polanya, ya. Tetapi yang beruntung adalah orang-orang yang dalam keadaan apapun senantiasa yakin seyakin-yakinnya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Karena itulah yang memang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quran. Dengan janjinya Allah yang tidak pernah tidak tertepati, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyalahi janjinya kepada hamba-hambanya selama hamba itu beriman, bertakwa, dan istilah anak sekarang itu effortnya yang luar biasa, ya, yang sungguh-sungguh, ya. Maka insya Allah katakan wala tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa bersama kita, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pertolongan itu. Maka Allah sampaikan itu yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 126 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum
walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah tidak menjadikan pertolongan itu kecuali hanya sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, agar hatimu tenang karenanya. Tidak ada kemenangan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari sinilah para pendengar telah jelas bentuk pertolongan Allah yang datang kepada kita itu tidak lain semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan itulah yang harus kita bangun terus di dalam diri kita. Ya, janganlah sampai minta tolong apapun yang terjadi dengan diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan jika Allah menolong kita, maka tiada satupun yang dapat menaklukkan atau mengalahkan. Tetapi jika Allah sampai membiarkan, maka siapa gerangan yang akan bisa menolongnya? Iyan surkumullahu fala ghalibalakum wa iyahdhulkum famal dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Dia membiarkanmu, tidak memberimu pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Para pendengar sekalian, sungguh ini hal yang senantiasa kita jalani setiap hari, bahkan mungkin setiap saat. Banyaklah kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Entahlah itu ekonomi, keluarga, pembinaan anak, ataupun juga membina keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah, itu adalah ada saja hal-hal atau kesulitan yang kita rasakan. Tetapi bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan yakin seyakinnya, yang saya sampaikan tadi bahwa innallaha ma'ana, maka pertolongan Allah itulah yang menjadi tujuan utama kita. Allah akan membantu, maka tiada yang dapat mengalahkan kalau sudah Allah menolong. In uridu illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada kemampuan bagiku untuk mendatangkan perbaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah pula aku kembali. Artinya para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah tidak akan ada keberhasilan kecuali semata-mata semuanya itu dari Allah. Tapi kan manusia memang ada sifat turunan dari setan itu yang takabur itu ya, merasa bahwa apa yang dimiliki, kemampuan apapun yang dia dapatkan, merasa itu adalah dari hasilnya sendiri. Padahal sekecil apapun yang kita dapat, yang kita punyai, ya tidak lain adalah dari pertolongan Allah, dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, sesungguhnya lah keyakinan-keyakinan yang telah terbangun di dalam diri kita untuk hanya terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskan ibadah mahdhah kita, dan kemudian dengan terus memperbaiki muamalah kita kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, mungkin adalah hewan dan juga lingkungan sekitar kita. Ini juga yang akan bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hakikatnya para pendengar sekalian, apapun yang terjadi, maka
pengharapan kita, tujuan utama kita tidak lain adalah minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa saja yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Apalagi yang diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 2 kali itu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini sering saya sampaikan bahwa al-usri ya ini adalah kesulitan merupakan bentuk yang terbatas, atau kalau di dalam bahasa Inggris itu countable noun, tertentu. Tapi yusronya, kemudahan itu uncountable noun, tak terbilang ya. Maka fa insyaallah kesulitan itu pada hakikatnya hanya satu hal, tetapi Allah memberikan yusronya dengan one problem, tapi tersedia many and various solution, banyak sekali kemudahannya atau pertolongannya. Maka janji Allah kepada hambanya yang setiap kesulitan ada kemudahan setelahnya, maka Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dengan seluruh kasih sayangnya tidak akan membiarkan hambanya terus-menerus dalam kesulitan tanpa memberikan jalan keluar. Cuma saja kebanyakan dari kita ini kurang bersabar. Jadi segalanya minta instan. Ya. Dan kesabaran itulah insya Allah yang akan membuahkan hasil, dan inilah yang banyak telah dicontohkan mungkin dari panjenengan semua, bahkan hamba-hamba Allah yang soleh, kaum salafus salih, termasuk para sahabat-sahabat Nabi, dan juga tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam kesulitan apapun ya Rasulullah hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikirnya itu, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Atau yang sering kita bahas, kita sampaikan adalah di surat At-Talaq itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Innallaha sa'in qadara. Para pendengar sekalian yang berbahagia, semogalah dengan semakin kita yakin seyakinnya atas segala pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insya Allah pertolongan Allah dalam segala kesulitan yang merupakan kunci untuk memperoleh kemenangan dan keberhasilan akan bisa kita dapatkan, dan yakin seyakinnya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang pedoman utama kita. Dan nanti kalau kemudian kita mendapatkannya dari segala kesulitan, kemudian mendapatkan sungguh nikmat yang luar biasa. Dan harus ditingkatkan rasa syukur kita setelah Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Yang kebanyakan adalah dalam kesedihan, kesulitan, datangnya kepada Allah mendayu-dayu. Tetapi begitu telah berhasil, lupa kepada Allah. Inilah kebanyakan manusia. Tapi semoga hati kita
yang senantiasa mohon tuntunan dari Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah semoga kita termasuk hamba-hamba yang tertuntun dan tidak mengharapkan pertolongan pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keselamatan akan kita dapatkan fid dunya wal akhirah. Cukup ya Mbak Laras. Ya, baik. Nah, itu dia mukadimah yang disampaikan pagi hari ini bersama dengan Ustazah Mai tentang yakinlah dengan pertolongan Allah. Jadi keyakinan itu sendiri juga harus dibangun begitu nggih. Insyaallah ya. Harus selalu ada ini. Harus selalu ada bahwa pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Dan setelah dapat tadi pertolongan, jangan lupa untuk bersyukur begitu. Jangan pas sedih kita ingat-ingat gitu larinya ke Allah, begitu senang udah lupa gitu kan. Baik, saya mengundang Anda pendengar untuk pagi hari ini bergabung bersama kami. Silakan ajukan pertanyaan Anda tentang tema kita pagi hari ini bisa melalui line telepon 0341495850 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0815556915. Ada yang sudah bergabung Ustazah Mai di line telepon, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Istiharoh dari Sidoarjo, Mbak. Istiharoh di Sidoarjo. Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Ustazah Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, monggo. Ya, samudana. Ya, dari Bu Istiharoh di Sidoarjo, Bu Ustazah Mai. Ya, saya mau tanya Bu Ustazah Mai. Dulu waktu Ibu masih muda tidak tahu kalau rezeki itu ya. Oke, pripun gimana pertanyaannya Bu Is? Ya, cuma hanya uang aja. Setelah Ibu sudah umur 60 ke atas baru sadar bahwa rezeki itu kesehatan juga rezeki. Iya, saya mau tanya, apakah kalau habis sholat subuh itu doa yang paling manjur? Jadi untuk kita minta keselamatan, minta rezeki yang barokah buat tangguh ibadah, mendoakan anak cucu, mendoakan kedua orang tua yang sudah tiada. Apakah itu benar yang saya lakukan? Tolong dijelaskan, bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Ya, memang pada hakikatnya rezeki itu yang selama ini image-nya, pandangan berpikirnya kebanyakan manusia adalah duit, cuan, arto. Padahal katanya duit tuh saya ini bisa menyebabkan kerusakan kebanyakan orang ya, padahal saya ini diam saja tapi dicari di mana saja. Yang harus kita sadari ya, dengan bisa telepon kita juga bisa on air bersama, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjalanan saya pagi-pagi ke RRI, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah cara bersyukurnya kita selain memang setiap habis subuh, tapi ya setiap hari, setiap saat ya harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya apa saja yang datang kita sampaikan alhamdulillah. Setelah subuh, ya tadi yang dikatakan kan setelah subuh, ya zikir yang paling utama yang pertama kan adalah istighfar. Karena istighfar ini apa? Tanpa kita sadari banyak kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa juga tidak terasa kadang, entah dari mata, entah dari telinga, entah dari lisan, pagi-pagi sudah melakukan salah ucap dan sebagainya. Maka istighfar terutama adalah sayyidul istighfar. Istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma anta Robbi, yang gak panjang itu ya, dan seterusnya ya. Semoga Bu Istiharoh
bisa ini dan tahu ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Atau kalau toh tidak, itu yang pendek boleh istighfarnya Nabi Adam, yang paling pendek banget istighfarnya Nabi Musa, Robbi ini dolamtu nafsi faghfirli, itu terpendek. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini istighfarnya Nabi Yunus dan Nabi Nuh. Nah, setelah itulah tidak boleh lupa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, setelah kedua orang tua kita, Robbighfirli wali walidayya itu ya, insya Allah sudah di luar kepala semuanya, Mbak Laras juga terutama ya, karena ini untuk ayah bunda kita, mulai TK kita sudah dibimbing itu. Kemudian doa untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu doa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min Nurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, setelah itu zikir mengagungkan kebesaran Allah bisa yang sangat berat nilainya itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ditambah dengan zikir-zikir yang lain yang kaitan dengan itu, boleh Bu Is, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah inilah menguatkan hati kita, menambah kekuatan keimanan kita sehingga nanti bisa diistiqomahkan itu pokoknya jangan benar. Itulah yang bisa menuntun untuk husnul khotimah. Ngaten nggih Bu Is, semoga saged dipun terami. Baik. Terima kasih Ibu Istikharoh di Sidoarjo sudah terjawab pertanyaannya ya. Kita masuk di WhatsApp dulu Ustazah Mai yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Bu Sri Suhartini di Surabaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apakah orang yang sabar dan sholatnya khusyuk, banyak berdoa dan menolong orang yang kesusahan dan berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, akan mudah meraih pertolongan Allah dalam kesulitan? Terima kasih. Insya Allah ya, asalkan yaitu tadi tetap bersabar. Kalau saat ini masih belum dikabulkan, itu karena satu, Allah senang mendengar lantunan doa kita. Yang kedua, sambil evaluasi apakah sudah lurus ibadah kita, karena Allah kah atau karena manusia. Kalau karena Allah, insya Allah ditunggu saja. Tapi yang penting itu insya Allah. Cuma waktu ini yang kita kurang bersabar. Jadi ya, baik. Pertanyaan. Okay. Ya, seperti itu Bu Sri ya. Jadi istilahnya dipleter itu aja, terus di mana saja yakin, dalam keadaan apa saja, di rumah, di luar rumah, pasti harus yakin ya, pasti saya merasakannya berkali-kali di saat apapun, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau sudah mendapatkan itu tangisan syukur ini, ya Allah, jangan sampai Engkau meninggalkan kami, dan juga jangan sampai hatiku pun meninggalkan Engkau, karena Engkau begitu dekatnya pertolonganmu itu. Pimpinlah aku supaya tetap bersabar dengan pertolonganmu. Begitu Bu Sri di Surabaya. Baik, terima kasih Bu Sri Suhartini di Surabaya. Nanti kita akan lanjut lagi pendengar untuk menerima telepon dan juga WhatsApp ya. Nanti yang sudah masuk juga akan kita bacakan satu persatu. Kita masih tunggu di WhatsApp 081 555 60915 dan juga di line telepon 0341 49 58 50. Tadi disampaikan juga bahwa banyak ya yang kita nih sebagai manusia kurang bersabar, maunya tuh instan gitu. Kalau udah doa mungkin udah 3 kali kok kayak nggak kejawab-jawab nih, kenapa gitu, kayak pertolongan nggak datang-datang, rasanya kayak berarti aku nggak ditolong, padahal bukan seperti itu nggih Ustazah Mai ya, gitu. Jadi harus betul-betul yakin bahwa Allah akan
menolong dan mengabulkan doa kita. Baik, karena itu tadi, karena bisa jadi Allah juga suka gitu mendengarkan lantunan doa-doa kita. Baik, yang sudah gabung di line telepon dan juga WhatsApp 081555 tahan sebentar, kita akan terima telepon dulu di 0341 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Sidoarjo. Pak siapa? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Di mana, Pak? Sidoarjo. Sidoarjo, nggih. Monggo silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhammad. Tolong Ustazah, kami diberi pencerahan kondisi sekarang ini. Bagaimana kalau kita itu mengucapkan Selamat Hari Raya Natal, sedangkan kita berpegang pada sebuah ayat, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzin. Nah, kalau tidak salah surat Al-Kafirun, saya lupa, berakhir pada lakum dinukum waliyadin, dan mohon ini pencerahannya. Sebagian ada yang mengatakan boleh, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak boleh. Cukup hanya mengucapkan semoga sehat selalu, agar kita itu tidak mengalami sebuah keraguan sesungguhnya mana yang kita harus berpegang teguh antara dasar syariat yang dari Rasulullah SAW dengan sanadnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ini kami baru saja sampaikan beberapa hari yang lalu, insya Allah Selasa ini ya. Jadi memang saya bertadabbur surat Al-Kafirun ya, dan itu sudah jelas jauh-jauh Allah memberi tuntunan. Nah, ini kan kisahnya memang Rasulullah diajak berkolaborasi. Bagaimana kalau setiap hari hariku ya orang ini ke gereja, tetapi kalau nanti Jumatan saya ikut Jumatan. Maka telah disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah SAW adalah mulai awal itu ya sampai terakhir pada hakikatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena memang di dalam Islam adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Karena jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy ya. Sudah jelas ya antara yang hak dengan yang batil. Karena itulah kaitannya dengan ini semua, termasuk peringatan ini kan peribadatan khusus bagi mereka. Sudah banyak mubaligh, ustadz ya menyampaikan bahwa kaitannya walaupun itu berupa lisan, itu kaitannya dengan hati. Karena itulah kalau istilahnya Natal ini ngapunten, memang kelahiran kepercayaan mereka adalah Tuhannya ya, padahal di sisi kita itu adalah nabi ya, maka sangat jauh berbeda. Karena itu walaupun sekedar ucapan tapi bisa mempengaruhi ketauhidan kita. Karena kita juga mengiyakan apa yang dipercayakan mereka yang tidak sama dengan keyakinan kita. Maka itulah di dalam bersinergi, bertoleransi jangan berlebihan, karena juga sudah dituntun. Kalau toh istilahnya mereka secara muamalah membutuhkan kita, apapun monggo harus kita bantu ya. Tetap aja ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong untuk menguatkan ketakwaan kita. Boleh. Misalnya mereka punya acara dan pinjam kursi kita, boleh. Bahkan pesan kue di kita boleh. Ya. Tetapi ya sudah,
Anda berbahagialah di hari kebahagiaan Anda. Monggo silakan. Sudah kita tidak mencampur adukan, juga dituntunkan oleh Allah wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Sudah ngerti kok masih ngeyel saja. Nah, kalau ada toh masih mengatakan itu bukan istilahnya teologis atau tidak, ya jelas ini kaitannya dengan ketuhanan. Kalau kemasyarakatan ya itu tadi ditolong boleh, walaupun ucapan ataupun WhatsApp selaku orang yang mengaku beriman pada Allah tetap saja. Toh pada hakikatnya mereka, Pak Muhammad dan para pendengar sekalian, mereka itu tidak kepo loh kalau kita tidak mengucapkan itu, mereka maklum ya memang sudah sendiri-sendiri. Cuma nun sewu terkebalik ya, yang kepo itu kita. Gak penak aku ya gak sahabat api dulur ndak saya ucapkan ini gak penak. Nah, gak penak ini sudah bukan karena Allah lagi. Jadi pada hakikatnya tetap tidak dibenarkan mengucapkan selamat ngapunten hari Natal kepada yang bukan ya istilahnya khusus memang untuk kaum Nasrani. Biar saja mereka menyelenggarakan sampai nanti tahun barunya monggo-monggo. Ya bertoleransi kita tetap jaga. Misalnya mereka punya tamu nunut parkir di rumah kita, kenapa tidak? Monggo-monggo silahkan. Seperti itu, ya. Para pendengar sekalian, termasuk Pak Muhammad, semoga kita masih tetap bisa menjaga akidah kita, tauhid kita jangan sampai tercoreng hanya sekedar terslip, ya, slip of the tongue karena hanya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kalau ada sejarahnya panjang, nanti sing lione gak keduman ini, ngapunten. Baik, terima kasih Pak Muhammad di Sidoarjo sudah terjawab untuk pertanyaannya terkait dengan tema peringatan Natal ini tadi ya. Kemudian ada juga yang bergabung di WhatsApp ending mobile 3383, ada hamba Allah izin bertanya, mohon pencerahannya Ustazah. Saya sakit, ke dokter diperiksa, dikasih resep, minum obat, kemudian menjadi sembuh. Nah, menurut Al-Quran, manusia yang sakit itu malah Allah yang menyembuhkan gitu. Nah, dokter dan peracik obat ini sebagai apa gitu? Terima kasih. Oh ya, sebagai perantara. Maka dokter, bidan, termasuk masih ada dukun bayi ataupun dukun pijat ya, itu yang beriman mesti mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikhtiar ya Bu, Pak, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan sering katakan nang ini jodoh itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tetap kaitannya dengan ucapan tadi, ya harus berhati-hati. Jangan sampai mengucapkan karena sembuh, Pak, Bu, Mas, Mbak, jenengan periksalah atau berobatlah ke dokter A. Dialah yang bisa menyembuhkan saya sampai saya bisa seperti. Lah ini tidak sengaja sudah menserikatkan dokter atau orang yang pintar itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menetralisirnya? Alhamdulillah, berkat obat dan juga Pak dokter ini saya menjadi sembuh. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berhati-hati ya. Jadi jangan mengatakan tadi karena guru ucapan aja loh, berbahaya ya. Ucapan itu lidah tak bertulang ini bisa menembus ke relung hati yang dalam, sakitnya bisa seumur hidup ya. Nah, kalau kaitannya dengan akidah, tauhid, ya malah bisa menjerumuskan kita kepada kenistaan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyembuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantaranya ikhtiarnya lewat obat, lewat dokter, usaha. Nah, jangan sampai sakit bapak wis mati urip apa jari sing kuwasa, ya ini ya mboten bener, mboten leres nggih, Mbak. Baik, hamba Allah. Yeah. Baik, terima kasih untuk ending mobile 3383 sudah terjawab pertanyaannya. Ada Bu Wati di WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bu Wati bertanya tentang bagaimana cara meyakinkan hati ini Ustazah bahwa pertolongan Allah pasti datang. Karena pas kita berharap pertolongan itu datang, ternyata kita ditinggal sendirian. Jadi kadang saya itu ragu-ragu gitu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih disampaikan Bu Wati. Banyak beristighfar Bu Wati ya.
selain beristighfar, sholat taubat ini, karena sudah berprasangka tidak baik, ngapunten kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Setidak-tidaknya jenengan masih punya rasa hati, lah itu miliknya siapa? Miliknya Allah, kan masih dijaga. Ya Allah, oh ya, ditinggalkan itu yang bagaimana? Ya, selama panjangan lah di saat itulah mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kalau kita semakin jauh, makanya sampai Mas Bimbo itu kan menyanyikan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya. Ya, betul itu. Ya, terinspirasi dari lagunya itu Mas Bimbo ini. Kalau kita memang semakin jauh, ya terasa ditinggalkan. Langsung ambil air wudhu, bersujudlah dan baca Qiraatul Quran. Itulah nanti yang akan Allah berikan jalan keluar. Jangan malah aku kok ngene kok dijarno. Lah, seberapa panjenengan zikirnya, seberapa panjenengan juga berbuat baik kepada siapapun, ya di saat itu lakukan sesuatu yang baik. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Begitu ya, Bu Ati. Jadi atau caranya juga seringlah lihat orang yang sakit atau orang yang sakaratul maut supaya menjadi ibrah ya untuk bersyukur aku iki waras saiki lho sing loro kaya ngono iki. Nah, ataupun yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah. Nah, jangan-jangan malah wedi ndeleng mayit ini ya. Jangan, untuk melihat ngledek ya kayak ngono ya. Orang meninggal itu tidak ada yang dibawa kecuali amal solehnya yang tidak terlihat. Ya, begitu Bu Wati. Ngapunten. Baik, terima kasih Bu Wati. Kemudian juga di line telepon ya, kita juga masih undang Anda di 0341495850. Sekali lagi kode areanya 0341. Nah, di WhatsApp 081555600915. Di WhatsApp ada Mas Rendra di Jember, selamat pagi, mengirimkan WhatsApp bertanya bagaimana ketika seorang laki-laki meminta permohonan kepada Allah, contohnya percaya sih gitu sama Allah dan saya lebih percaya dan yakin gitu. Misalnya berdoa di malam hari, memohon untuk diberikan yang terbaik, minta istri yang solehah. Nah, apakah seperti itu diperbolehkan? Nah, bagaimana membedakan pertolongan Allah itu bahwa jodoh yang diberikan itu sudah yang diatur oleh Allah, karena hanya Allah yang tahu gitu. Ya, single lah masih dia. Mungkin Mas Rendra masih single. Sering lagi. Mas Rendra ini tak pernah absen ya. Mas Rendra dengan yakin bahwa Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Kan ini permintaan Nabi Adam yang pertama itu ya. Akhirnya diberi juga pasangan. Akhirnya terus ya sampai kepada kita-kita ini diberi pasangan. Cuma kalau misalnya sudah sampai saat ini kok belum ya. Belum datang juga. Sudah minta ya. Nah, ini kemudian berevaluasi juga tadi yang saya katakan, apabila doa belum terkabulkan, evaluasi. Satu ya, dosa-dosa kita. Dua, mohon keridhaan kedua orang tua. Ya, apakah kita pernah menyakiti sampai terbesit di hati bunda yang paling dalam itu ada sesuatu ganjalan, ini minta ya dikonfirmasi. Itu bahasa sekarang, dikonfirmasi. Minta dikorek ya, Bun, nyuwun po panjenengan jenengan. Lah aku ya wis ndongakno to Le. Ya, sudah. Kemudian ya, masih adakah hal-hal dari yang kita konsumsi itu benar-benar sudah halalan thayyiban, halal lagi baik, mungkin masih ada hak-hak orang lain ya. Dan yang ketiga ya, bersedekahlah, insya Allah ini akan menjadi wasilah ya, penyambung daripada harapan dan doa kita. Tapi kalau kemudian masih juga belum ya, insya Allah waktunya.
Saya pun dulu mendoakan anak saya mulai umur 23, belum 24, belum. Ya Allah sudah wis 30 masih belum dapat gajian. Akhirnya sampai 31 baru dapat jodohnya. Nah, seperti itulah pasti. Kalau toh insya Allah sampai ya asalkan dia dalam hati panjenengan tidak ada pawis hati rapi aku. Nah, ini namanya putus asa. Kalau memang ada orang yang benar-benar sudah kadang-kadang sudah diberi, ya kemudian kalau sudah ada seseorang itu begitu ya, maka bersegeralah mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Beristikharah. Apakah ini ya Allah yang Kau berikan? Nah, seperti itu. Ya, sambil berusaha juga. Usahanya apa? Perkenalan dengan siapa saja. Kemudian ada saudara yang kemudian apa namanya Mbak? Titip kalau punya inden, Iya. punya Minta dimacomblangin ya, gitu ya. ada minta dimacomblangin begitu ya Mas. Ya tetap harus berdoa dan usaha, terutama tangiskan pada Allah. Saya pokoknya minta yang solihah ya Allah, yang bisa sama-sama membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Terus jangan berhenti berdoa. Ya, terutama pada malam-malam, tapi pada paginya silahkan banyak berbuat baik, diikuti bersedekah. Insya Allah akan dimudahkan Mas Rendra. Kalau sudah dapat, infokan ya. Baik, ini ditunggu update-nya nih Mas Rendra. Mudah-mudahan nanti bisa apa yang diinginkan ya, bisa didapatkan begitu. Terima kasih Mas Rendra di Jember. Kemudian ada juga Bu Fitri. Assalamualaikum, selamat pagi. Bu Fitri bertanya, kapan waktu kita memohon pertolongan kepada Allah? Ketika sholat atau seusai sholat? Nah, ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemanakah pandangan mata yang dianjurkan ketika sholat? Apakah boleh? Oh, ini banyak nih pertanyaannya ya. Boleh nggak kita sholat isya di atas jam 12 malam? Kapan batasan terakhir melakukan sholat isya? Iya. Yang pertama tadi waktu terbaik. Waktu terbaik untuk doa. Ketika ya, sholat atau selesai sholat nih? Baik di dalam sholat banyak istighfarnya, ya terutama kalau pas ini sama dengan di surat Al-Fat 28 terakhir itu min asakari sujud itu bahwa disitulah sebenarnya inti dari banyak doa, ya jadi tapi di dalam hati ya, karena berkaitan dengan rukuk dan sujud ini adalah setelah baca doa sujud rukuk, kemudian di dalam hati, terutama kalau memang sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah ya kan harus mengikuti imamnya. Jangan pas imamnya sudah atahiyat bahkan sudah mau salam kita masih berdoa sujud saja. Nah itu kalau munfarid ya. Di luar sholat pun juga bisa ya, sama-sama ini ya. Tapi kalau di luar sholat bisa diucapkan dalam artian itu tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kan legowo enak, kita minta apa saja tuh Gusti dalam ngaten ya minta pada Allah. Tapi kalau di dalam sholat boleh juga, tapi tadi di dalam hati. Yang kedua terkait dengan pandangan mata. Oh ya, pandangan mata di saat mulai takbiratul ihram sampai ruku ya, itu adalah pandangannya ke sajadah pada ke bawah ya, jangan sampai mencari cecek ya, ikut cecek uber-uberan ya, tak boleh pandangan kemana-mana ya, ke bawah. Tapi kalau pas salah tahiyat awal maupun akhir pandangannya ke telunjuk ya, begitu ya, untuk menyakitkan bahwa kita bersyahadat betul-betul ini adalah kesaksian kita ya, yang nanti akan bisa menjadi pertanyaan penghisapan nanti, betul-betul memang kita tidak bersaksi kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagai nabi kita. Ya, baik. Terus kemudian bolehkah sholat isya di atas jam 12 malam? Ya. Boleh saja, karena memang waktunya sholat isya itu mulai ada malam itu kan dibagi ada
sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu habis Isya sampai insya Allah jam 11. Itu yang pertama. Sepertiga malam yang kedua jam 11 sampai jam 1. Sepertiga malam yang terakhir jam 1 sampai menjelang subuh. Nah, boleh saja mungkin karena ada sesuatu hal, tapi jangan dibiasakan. Nanti kalau kebablas hilang ya. Jadi mungkin ada sesuatu hal sakit, payah dan sebagainya atau dalam perjalanan sehingga sampai jam 12 sekaligus kemudian dilanjutkan dengan sholat malam boleh. Jadi pokoknya sebelum tarhim ya sholat wassalamu alaik. Waduh ini sudah rambu-rambu ya. Semoga sholat isya sudah dilaksanakan ya. Jadi itu intinya, tapi jangan setiap hari. Boleh karena memang ada sesuatu. Jadi, karena memang masih ada waktunya dan paling panjang itu memang waktu sholat isya. Baik, terima kasih sudah terjawab Bu Fitri pertanyaannya. Itu menjadi WhatsApp terakhir Ustazah Mai. Monggo sebagai penutup untuk hari ini yang ingin disampaikan. Alhamdulillah. Tak terasa ya. Terima kasih kepada Pak Muhammad, pada Bu Istiharoh. Siapa lagi yang cuma 2 itu aja yang by phone ya. Dan pada saudara-saudaraku yang lain, Bu Sri, Mbak Allah, Bu Wati, Mas Rendra, Mbak Fitri, dan semuanya saja yang sempat beratensi di siaran RRI Jejaring se-Jawa Timur ini. Kami selaku insan yang lemah, yang fakir, mungkin ada hal-hal yang kurang, ya mohon dimaafkan, tapi semata-mata kami menyampaikan ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita semua yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus bisa menjaga akidah kita. Ya, sekali lagi jangan sampai tercemari hanya karena ngapunten. Saya ulang lagi, toleransi yang kebablasan yang malah itu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya sudah sangat detail, terinci, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita satu persatu mentadaburinya sebelum usia kita ini habis, sebelum masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muhasabah, memperbaiki diri. Sekali lagi yang kita harapkan adalah Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Itulah yang mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran. Semoga Allah terus melimpahkan rahmat dan ampunan pada kita. Mbak Laras, terima kasih atas kebersamaannya. Sami-sami. Semangat pagi, semoga bisa ketemu lagi. Amin. Para pendengar sekalian, yuk terus di menjelang akhir tahun ini luruskan ibadah kita. Al-Quran jangan sampai sehari pun kita tinggalkan dari membacanya, agar kita tidak merasa sendiri ya Bu Wati ya, banyak membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mai pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang tentang tema kita yaitu adalah yakinlah dengan pertolongan Allah. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan, karena sekali lagi Allah juga memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dengan kasih sayangnya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang kesulitan ini dengan tidak memberikan kemudahan begitu ya. Yang penting kita harus terus sabar, terus juga melantunkan doa-doa kita gitu ya, menggantungkan apapun dalam hidup kita ini hanya kepada Allah dan harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita bisa melewati segala kesulitan dalam hidup kita, bahwa pertolongan Allah itu juga akan menjadi kunci ya, dan akan ketika pertolongan itu datang akan menjadi nikmat yang luar biasa.